Kompas Siang kami awali dari Jawa Tengah, Saudara. Gara-gara kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona, Larry Octavianus, seorang warga di Klaten, Jawa Tengah, nekat menawarkan ginjalnya untuk dijual. Larry ingin menjual ginjalnya untuk melunasi utang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Satu keluarga dari Dukuh Karangasem, Desa Ngering, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, jadi perhatian masyarakat. Setelah salah satu anggota keluarga mereka, Franz Larry Octavianus, viral di media sosial. Larry jadi pemberitaan setelah berjalan kaki menuju Semarang dengan membawa karton di dada dengan tulisan, "Berkah dalam. Maaf, saya Franz Larry O. ingin jual ginjal untuk nafkahi keluarga saya. Melunasi utang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, makan. Agar keluarga saya tak diremehkan. Maaf, saya bukan mengemis," tulis Larry seperti kami kutip dari laman detik.com. Larry pamit kepada keluarga untuk mencari pekerjaan di Semarang. Setelah dirumahkan karena perusahaan cuci mobil tempatnya mencari nafkah, sepi akibat corona. Viralnya bapak 4 anak ini membuat keluarganya, terutama sang istri, sedih. Saya selalu bilang saya melarang jangan menjual ginjal. Kadang saya waktu HP-nya masih nyala gitu, saya ngomong sama teman-temannya, tolong kasih tahu suami saya supaya jangan jual ginjal. Terus kemarin perginya kemana, Bu, pamitnya? Ke Semarang. Ke Semarang, rencananya mau apa? Bilangnya mau cari kerja. Naik apa, Bu? Jalan, dari rumah jalan kaki. Maka saya sedih, tapi saya berdoa semoga suami saya tidak terjadi apa-apa di sana, karena kan semuanya ditutup, jalan-jalan ditutup. Santi berharap suaminya tidak menjual ginjalnya, karena permasalahan yang mereka hadapi pasti ada jalan keluarnya. Ya, harapan saya suami saya cepat pulang, tidak terjadi apa-apa, dan jangan sampai menjual ginjal, karena masih ada solusi lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan itu kan nggak harus menjual ginjal. Masalah keluarga Larry membuat Kapolres Klaten dan Dandim 0723 Klaten mendatangi rumah mereka. Tidak lupa, mereka menyalurkan bantuan bahan pokok untuk keluarga tersebut, juga para tetangga sekitar yang terdampak corona. Membantu saya, dan saya juga mohon supaya anak saya itu kembali dengan selamat. Mohon bantuannya, Pak. Polres Klaten bersama TNI dan para relawan kini berupaya mencari Larry. Mereka berjanji membawa Larry kembali ke keluarga dan memastikan kondisinya sehat dan tidak tertular COVID-19. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Dan perkembangan terkini dari kasus warga yang ingin menjual ginjalnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nani Hastuti di Klaten, Jawa Tengah. Selamat siang, Nani. Apakah polisi hingga siang hari ini, Senin ini, sudah berhasil melacak di mana keberadaan Larry? Sampai saat ini, setelah saya konfirmasi dengan Kapolres Klaten, Jawa Tengah, yaitu AKBP Wiono Eko, Larry sampai saat ini belum bisa ditemukan sehingga belum bisa dibawa pulang. Aparat dan keluarga khawatir selama perjalanan dari rumah menuju ke Semarang yang katanya akan mencari pekerjaan, namun di tengah jalan ternyata dirinya mempromosikan mau menjual ginjalnya. Khawatir apabila Larry Octavianus ini tertular COVID-19. Sehingga ini aparat bekerja sama dengan lintas aparat yang ada di kabupaten lain untuk melacak keberadaan Larry. Medok? Ada kerjasama juga selain polisi yang berusaha untuk mencari keberadaan Larry karena keluarga khawatir begitu ya, Nani. Kenapa begitu terhadap Larry? Nah, kemudian apakah pihak pemerintah dan juga otoritas terkait ini sudah menghitung berapa banyak warga Klaten yang kemudian terdampak karena kehilangan pekerjaan dan juga merasakan kesulitan ekonomi akibat pandemi corona ini, Nani? Iya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 1.100 orang yang kena PHK, baik di PHK dari perusahaan maupun dari informal UKM kecil.
ada yang di PHK resmi dan ada yang dirumahkan. Sehingga mereka yang sejumlah 1.100 lebih itu kini sudah kehilangan pekerjaan. Ada 1.100 itu data sementara, apakah kemudian akan ada kemungkinan bertambah dan apa nanti yang akan dilakukan dengan data ini? Apakah kemudian akan dilacak dan juga diberikan bantuan oleh pemerintah, Nani? Sampai saat ini memang sudah ada bantuan dari pemerintah, namun tidak sebanyak itu yang dibagikan kepada warga terdampak. Sebagian besar sudah diserahkan mungkin dari para donatur atau dari gugus tugas COVID percepatan COVID-19 ini yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka sudah mendapat bantuan, namun bantuan dari pemerintah tidak semuanya mendapatkan. Gitu. Sementara untuk keluarga Leri sendiri, informasinya dari Kapolres dan juga Dandim Klaten sudah memberikan bantuan bahan sembako. Tapi kan sembako tentunya hanya untuk sementara begitu, Nani. Nah, bagaimana bantuan untuk selanjutnya? Iya, kemarin keterangan dari Kapolres dan Dandim Klaten, itu pihak keluarga Leri akan tetap dibantu. Setidaknya bantuan kemarin itu cukup untuk 1 minggu yang akan datang. Bisa sembako tersebut, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan selanjutnya akan disuplai secara kontinu untuk bisa agar keluarga tersebut bisa melanjutkan hidupnya meskipun tanpa penghasilan. Selain itu juga bukan hanya keluarga Leri aja yang mendapat bantuan, warga sekitar yang terdampak dan memang benar-benar membutuhkan untuk melapor kepada gugus tugas agar tidak sungkan bahwa dirinya sangat membutuhkan sehingga tidak membuat keputusan yang akan merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Ya. Selain Leri Octavianus, warga yang ingin menjual ginjalnya, tapi juga ada warga Klaten yang terdampak pandemi COVID-19 ini yang dijanjikan bantuan oleh pemerintah. Terima kasih laporan Anda, Nani Hastuti melaporkan langsung dari Klaten, Jawa Tengah.